Masuk. Karena ketika kita mencintai seseorang, kita mesti harus mengikuti orang tersebut. Ya. Ibaratnya kita ngefans lah. Lebih dari ngefans sudah Lebih ini. lagi kan. Lebih dari ngefans, lebih dari follower, lebih dari nge-like. Pokoknya semuanya diikuti. Ya. Itu satu ibarat yang indah, mengikuti atau mutabah. Tapi makna dari kalimat itu apa maknanya? Hai pemirsa, apa maknanya? Kita tanya dulu santri kita. Iya, santri kita. Maknanya apa, Bisri? Ayo. Arti cinta yang mutabah itu seperti apa? Bung Bisri? Iya, kayak apa, Bisri? Selalu mengikuti orang yang dicintainya. Kan tadi itu yang kita bahas. Yang kita bahas. Iya, pikirkan. Definisinya adakah lagi? Adakah? Adakah lagi? Kira-kira Biar dia mikir. biar dia mikir. Kan ada orang. Cuman tambahan aja. Iya. Dia pikir, dia mikir. Kok ada sebuah kalimat gitu bagus, saya senang kalimat itu. Iya. Dia pikir, dia mikir. Dia itu kata-kata siapa tuh? Enggak tahu, pokoknya ada. Ada tuh. Ada. 76 bukan ya? Ya. Cak lontong ya? Enggak tahu, pokoknya dia pikir, dia mikir. Ah. Ya udah. Nah, sekarang biarkan Bisri berpikir. Iya. Apakah dia pikir, dia mikir atau dia berpikir? Ayo Bisri. Karena saya mau makan kacang dulu. Aom. Oh, Mahabbah. silakan Bis. Mahabbah dalam bagaimanapun dia selalu mencontoh dan menirukan perilaku seseorang yang dicintainya. Itu penjabaran dari yang kita bahas tadi. Masih mutabah juga ya? Gak apa-apa dah. Yang penting dia punya komentar. Iya. Kalau nggak punya komentar kan dia bukan patung di sini kan. Iya betul. Kalau kita anggap patung mau kasihan banget dia nggak Jangan, dihargai. jangan kasihan Iya. Bisri. Bisri Enggak, kenapa ini ya? kita juga abstrak aja, kita abstrak aja. Karena di dalam dunia komunikasi itu Iya. kita itu memberikan hak kepada mereka yang belum dapat hak. Iya betul. Dia ada di sini tuh berhak berbicara. Kalau dia Speak up. diam aja. Ya kita berikan lah, walaupun dia bicara gitu aja lah. Iya, speak up, Bes. Jangan Biar dia malu-malu, Bes ya. Iya. Inilah adab seorang santri ketika ada seorang guru di sini, maka santri itu menjaga adabnya gitu. Iya. Ngip yang lebih tahu guru ya gitu-gitulah. Ya. Gitu kan. Karena kita kembali ke topik santri kan. Ya. Santri itu ada dua. Ada santri meraih keberkahan, ada santri mencari kecerdasan. Beda lah. Beda dong. Kalau santri yang cerdas dia berani mendebat gurunya. Waduh. Tapi kalau santri yang mencari keberkahan saja, sami'na wa ata'na. 6. Oh, seperti itulah. Jadi kalaunya yang sami'na wa ata'na ini itu yang banyak dapat berkah. Lo santri, Din, Mat, Dul, Bis, cabur sungai. Langsung. Tanpa harus pakai besalin kau jangan aja ganti baju langsung berenang. Pokoknya sama watona Apa kata guru? Walaupun di sana ada buntal, ada buaya. Nama jar guru loh. Nah, pajar guru. Nah, jadi nama pajar guru ini memaknai sama watona. Iya. Tapi itu termasuk mutaba'ah kepada guru lah. Dari sisi kalam. Dari sisi kalam. Karena mutaba'ah kan tadi semuanya. Kalau cuma nge-like mungkin figur atau wajah gurunya cantik, cakep, suka dengan wajah, atau gurunya botot. Ya, dia membentuk badannya agar mirip dengan gurunya. Itu kan ngepolonya cuman ke area itu. Atau gurunya viral. Padahal sang guru ini bisa memberikan pendidikan itu jiwa dan raganya agar menjadi orang. Iya betul. Nah, sang muridnya aja lagi. Jadi sebenarnya kalimat santri ini banyak pecahannya, bahkan diambil dari Sangskreta kok. Iya. Sangskreta kalau nggak salah ya santrinya. Sastri asalnya dulunya. Jadi santri, apalagi namanya tilmid kalau bahasa Arab. Ya, bahasa. Murid juga dalam bahasa Arab. Kan Tolib ada juga belum. murid, tolibul ilim juga masuk di sana. Luar biasa ya pembahasan kali ini, luar biasa sekali ya tentang santri. Kita memasuki dunia santri itu seperti apa sih sebenarnya kan? Karena berhubungan dengan hari Santri. Oh, ada santrinya. Kita tanggal 22 Oktober ini kan, dan for your information, nah bahwasanya Hari Santri ini disahkan melalui Kepres dari Presiden Jokowi tahun 2005 itu nomor 22 tahun 2015 itu dari Kepres itulah Hari Santri tadi ditetapkan tanggal 22 Oktober tadi ditetapkan menjadi Hari Santri Nasional melihat dari kejadian sejarah masa lampau di mana Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengajak para santrinya, santri-santri umumnya juga untuk bisa mempertahankan kemerdekaan pada saat itu. Luar biasa. Ya.
gara-gara santri pun kan pecah. Asal awal mula pecah perang Surabaya 11 November pun awal-awalnya kan bibitnya dari ungkapan itu untuk berperang tadi, untuk mempertahankan kemerdekaan. Andai tidak ada ungkapan tersebut dari Kiai Haji Masyari, wallahu alam. Mengapa kita ingin mengungkap gitu sejarah itu seperti apa saja agar orang-orang itu jadi cerdas. Iya. Kalau keberkahan gampang menemukan. Iya. Gak usah sekolah juga bisa dapat berkah. Kamu cukup di rumah bantu ibu. Mau jadi Uwais Al-Qarni? Iya. Jadi wali. Itu udah mendapatkan keberkahan. Iya. Tapi kalau kamu cuma di rumah nggak melakukan aktivitas yang bermanfaat atau yang positif kayak main game aja, itu masih hal yang boleh. Tapi nggak ada manfaat buatmu gitu. Karena logikanya itu kayak membuang waktu. Walaupun senang-senang dapat, ada kepuasan tersendiri di sana. Tapi kalau mengaji atau mengkaji ilmu ini beda. Kajian Kajian. lebih mendalam lagi kan. Iya, di situ bisa menjadi bahan untuk berjalannya kamu ke masa depan. Dengan mendengar sang guru berbicara, napa jar guru misalkan bahari nangai si anu tuh kelakuannya kada bagus. Iya. Nah, sekarang kamu yang dengar ngikutin Apa tidak? tidak? Itu pentingnya sejarah. Itu pentingnya lagi juga mengaji. Dan mengaji ada tidak mesti harus sekolah. Karena guru itu bisa siapa saja. Bahkan ada istilah kan, pengalaman adalah guru terbaik dalam hidup. Iya. Bahkan kegagalan bisa jadi guru. Iya, jelas. Pastilah. Gagalan dalam bercinta pun bisa menjadi pelajaran untuk ke depan menjadi istri yang lebih kemarin baik. kan kita bahkan duduk sama itu si Maliki kemarin kan, sejarah itu penting ya, di antara sejarah kan sejarah mantan. Iya kan, jadi kita tahu tuh kriteria cewek yang misalnya yang bisa mengerti diriku seperti apa, yang seperti A, B, C kan. Ya. Itu salah satu sejarah juga yang perlu ditelah dengan waktu yang cukup lama. Iya. Apakah Bisri pernah gagal dalam bercinta? Oh, kayaknya sering nih ya. Santri juga mencintai kata ya, tapi ya kalau Bisri yakin dia nggak pacaran, dia langsung taruh katanya. Taruh kitbah langsung selesai. Tapi kalau saya yakinnya cuma 10% nggak ya? Aduh, alam ya bis. Nggak tahu 90 itu rahasia dia tuh. Iya, rahasia dia, Allah Taala yang tahu. Iya. La haula wala quwwata illa billah. Masyaallah, tabarakallah. Ya. Apa jar adakah lagi jar? Jadi mengenai perjuangan nih. Jadi dulu itu tanggal 27 sampai 29 Oktober tahun 1945 itu Ya. gempuran 3 hari untuk menggempur pasukan Inggris tuh. Jadi pejuang-pejuang termasuk para santri itu menggempur tempat Brigade 49 Mohrata yang diketuai oleh Brigadir Jenderal Albert Walter Southern Malabi. Belanda. Bukan, Inggris. Oh, dari Inggris. Nah, ya ada percobaan lah gitu untuk masuk setelah kita merdeka. Seperti itu. Dan ini menjadi awal cikal bakalnya pas wafatnya Malabi tanggal 30 Oktober. Jenderal Malabi tadi wafat, disitulah pecah perang di Surabaya 10 November 1945. Ini cikal bakalnya di situ tuh. Perang apa? Perang Surabaya. Apa hubungannya dengan santri ada? Ada ya, karena asal mulanya peperangan tadi itu ya dari ungkapan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tadi yang mau ngajak ayo santri kita pertahankan. Andai beliau tidak berucap seperti itu, walau alam. Pejuang-pejuang ya pejuang-pejuang tentara-tentara aja, santri-santri nggak ikut andil. Tapi ketika beliau mengatakan mari kita berjihad untuk pertahankan kemerdekaan, maka disitulah santri ngambil bagian. Jadi ucapannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini setelah kemerdekaan kan? Waktu kemerdekaan tuh belum keluar ucapan. Cuman dari dulu emang sudah ada sebenarnya sih. Oh, sebelum kemerdekaan sudah ada? Sudah ada juga, cuman oleh kiai-kiai yang lain kan di pondok-pondok masing-masing secara individual. Mempertahankan kota-kota masing-masing. Iya. Soalnya yang saya garis bawahi itu setelah kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Iya. Nah itu yang digaris bawahi. Lihat, orang-orang dulu itu keren gitu. Iya.
Di mana kerennya? Kalimat kedua, mempertahankan kemerdekaan. Padahal inspirasinya atau kalimat yang memotivasi tersebut sebelum kemerdekaan sudah ada. Benar. Jadi kan ada 3 fase tuh. Sebelum kemerdekaan ada resolusi jihad, entah dari siapapun, para kiai, para ulama terdahulu, kemudian berhasil satu kali di dalam memperjuangkan kemerdekaan. Merdeka udah nih, berhasil kan? Fase ketiganya, kalimat yang di awal tadi diambil lagi, mempertahankan kemerdekaan. Nah di situ indahnya, mestinya santri itu berpikirnya kayak gini juga. Ini berat sih sebenarnya mempertahankan kemerdekaan itu. Berarti ada 2 istilah kan? Perjuangan dan pertahanan. Ya kadang kita biasa berjuang, mencoba berjuang, berhasil, tapi lupa untuk bertahan. Mempertahankannya susah sekali. Seperti perasaan lah. Iya dong. Mencari wanita, setelah dapat, berjuangnya mudah, ya kan? Ini bisa dikatakan lebih mudah daripada mempertahankan. Iya. Itu apa namanya? Kadang guru-guru buka majelis taklim misalkan. Ini misal aja. Dia buka, kemudian diperjuangkan oleh teman-temannya atau santri-santrinya atau murid-muridnya. Tapi setelah sang guru ini ada 2 tuh, ada 2 kemungkinan. Berhasil sang guru atau belum berhasil sang guru. Terkadang melupakan sesuatu yang nomor 3, yaitu mempertahankan. Mestinya setelah berhasil pun tetap dipertahankan. Kalau belum berhasil, berarti proses perjuangan. Cuman jangan lupakan itu aja. Jangan lupakan mereka yang pernah berjuang, pertahankan mereka. Jadi kalau kita misalkan naik kuda, lupa sama teman-teman ini yang pernah ikut serta di dalam perjuangan. Lo kan teman gue yang dulu, teman gue yang sekarang ini, dia lo yang lebih banyak membantu gue sekarang. Berarti ini yang harus gue pertahankan. Jangan lupakan mereka dong. Iya. Dan itu bisa terjadi kepada para calon-calon. Tahu calon-calonnya saya bahas? Calon viral. Bukan? Guru yang Otaknya ini viral aja. Calon bupati atau calon gubernur atau calon siapapun. Terkadang mereka lupa. Dengan yang mencoblos mereka. Waduh, berat nih guru politik itu. Betul kan? Politik. Santri nggak harus baca kitab aja kan? Santri kan harus pintar segala hal. Ini aja udah mulai berubah sekarang nih, pakai dasi tuh. Iya. Calon-calon nih. Kenapa nyawa jadi pakai dasi? Kenapa? Nyawanya jadi pakai dasi kenapa? Biar nggak ketinggalan zaman. Wih. Aduh, mantap juga nih kalimatnya. Apakah cuman untuk tidak ketinggalan zaman menggunakan dasi tersebut? Atau ada pilihan yang lain? Atau kan kadang ada 3 atau 4? Ayo. Kenapa itu, Bisri? Ya. Atau biar nggak diremehkan santri itu, karena santri itu harus lebih maju daripada yang lain. Karena santri banyak sejarah di negara kita. Paham? Sama. Enggak. Kalau misalnya pondok maju ya, Bu Guru. Mungkin ada kakinya ya. Teranjau orang mobil. Enggak usah pakai atau kebanyakan pikirnya. Kan dia mikir tadi udah satu aja. Jadi yang pertama itu apa? Biar santri tadi pakai dasi biar enggak ketinggalan. Ya, oke. Sekarang kita bahas itu aja. Apakah santri itu bagus jangan sampai ketinggalan zaman atau tidak? Saya setuju dengan perkataannya. Santri itu nggak boleh ketinggalan zaman. Bukan cuma santri loh, semua orang jangan ketinggalan zaman. Khususnya santri jangan monoton di kitab saja, nggak bisa berbahasa yang lain. Kalau di santri cuma bisa bahasa Arab, belajar dong bahasa yang lain. Bahasa Inggris, Cina, bahasa Jepang juga. Saya bisa loh sedikit bahasa Jepang. Wah, jangan guru, hati-hati guru. Musim mematai. Menyanyi guru. Apa tuh? Sambungannya kadang lagi. Itu kan bahasa Jepang. Dan mungkin bila nanti. Arigato. Soalnya bahasa Jepang ini perlu. Biar kita nggak ditipu sama Minato. Minato lagi. Aduh. Minato lagi.
Ada istilah kalau nggak salah dari orang-orang ini, mungkin dari Kiai Haji Hashim Asy'ari juga. Man arafa lugata qaumin salima min makrihim. Itu bahasa Arabnya gitu. Itu bukan ayat Quran atau hadis, bukan. Apa artinya Bisri? Nah, santri. Punya guru tadi. Ya, kenapa jadi guru tadi? Kenapa jadi guru tadi? Lagi meloding nih. Artinya apa tadi? Ulang. Oh, minta ulang. Oke. Nah. Man arafa lugata qaumin salima min makrihim. Barang siapa yang kenal, Di sedikit dikencangi. Ya. barang siapa yang mengenal bahasa suatu kaum, maka dia tidak tertipu dengan makar mereka. Selamat. Secara maknanya masih kena. Man arafa siapa yang kenal. Ya. Artinya mengerti, bisa Ya, juga kan. mengetahui. Man arafa lughata bahasa kaum satu kaum yang lain, terserah negara atau bahasa siapa. Salima dia akan selamat. Ya, selamat. Nggak tertipu kan tadi kan? Salima min makrihim, selamat dari tipuan mereka. Iya. Jadi kalau kita bisa berbahasa Indonesia, kita bikin contoh. Ada seorang Habib misalkan, beliau ini bahasa Arab ceramah, Iya. tapi beliau juga bisa bahasa Indonesia. Iya. Kemudian mutarjimnya ini pakai bahasa Indonesia salah. Kata Habib, "Woi, bukan itu terjemahnya." Itu kan. Ada lah itu. Ada dong, karena Habibnya bisa. Nah itu Salah Salima satu min makrihim. guru besar kita. Iya, insyaallah. Enggak usah diperkenalkan, biarkan beliau begitu. Nah, itulah seperti itu. Luar biasa ya. Jadi santri itu harus ya otaknya harus mesti multitasking lah. Iya. Ya di era 4.0 nih, 4.0. 4.0 ya. Nah, di era milenial ini kita harus mesti meningkatkan lagi lah. Ya kan, dari segi pengetahuan umum juga. Jadi jangan remehkan juga pengetahuan umum, sejarah apalagi. Karena di balik semua itu perjalanan hidup santri, adanya santri di Indonesia itu tidak terlepas dari yang namanya sejarah. Iya. Kalau para santri melupakan sejarahnya, sibuk dengan misalnya Followersnya. ya followersnya mungkin, sibuk dengan semua yang membuat dia bahagia saja, tidak ada kontribusi buat umat, susah juga. Maka tidak Kita ambil bolak-baliknya lagi dari santri juga siswa. Iya. Sekolah umum itu biasanya mengajarkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan di pesantren mengajarkan bahasa Indonesia sama bahasa Arab. Ya udah dah, karena kita orang Indonesia ngerti bahasa Indonesia. Tapi ada satu ini yang nggak ada. Di pesantren nggak ada bahasa Inggris. Di umum kadang tidak ada bahasa Arab. Nah dari situ kombinasinya di pesantren belajar juga bahasa Inggris, yang di umum belajar juga bahasa Arab. Iya, luar biasa. Sehingga bahasa yang diperlukan tuh diketahui. Kalau Cina sekarang yang datang atau K-pop gitu atau kepo gitu ya. Juga ada ke negara kita, pelajarilah bahasa mereka. Iya, luar biasa. Itu ada bahasa hulu sungai. Bahasa lu sungai. Bahasa hulu sungai itu beda sama bahasa Banjar loh. Oh, beda jauh. Padahal satu kalimat tapi maknanya berbeda. Macam-macam. Apa? Lengo. Nah itu. Ya. Lengo itu ada dua makna. Uh-huh. Kalau orang Banjar mengartikan lengo itu bodoh. Tapi kalau ke hulu sungai, lengo itu dulak, bosen. Jadi kalimatnya begini. Kejadiannya itu ada sejarah lagi kan. Ada kejadiannya orang tuh sedang main catur, dua orang. Yang main catur ini orang Banjar. Kan di otak mereka yang berdua ini lengo itu Beda. bodoh. Datang penonton, ini orang hulu sungai. Iya. Ketika orang hulu sungai ngelihat dua orang Banjar ini sedang main catur, orang hulu sungai bilang begini, gua udah lengo main catur. Diketawain oleh orang Banjar, ih kada bisa main kah ibu bungulan. Padahal maksud orang hulu sungai ini, saya udah bosan main catur. Berarti dia hebat pro player. Iya. Iyalah. Nah itu bedanya. Jadi lengo ini satu makna adalah bosan, satu makna lain adalah bodoh. Tergantung siapa yang bicara. Itu pentingnya mana arafa lugata qaumin. Itu baru di Kalimantan loh, tempat kita sendiri. Ada beda bahasa udah. Kayak yang kemarin viral kan. Anjayani. Waduh Anjayani. Pentingnya belajar bahasa gitu kan. Cuman sedikit tadi guru. Kembali ke belakang tadi ada perkataan yang mengenai sekolah umum dan sekolah pesantren tadi kan. Itu ada sedikit pendapat yang mungkin lebih apa ya, yang masuk lah ke diri untuk bahwasanya
Seperti kayak kata Sujiwo Tejo. Ya. Jang Cucer. Iya. Presiden Jang Tejo lupa. pernah berkata. Tuh. Mestinya tadi rambut aneh dipanjangin dikit. Kemudian aneh taruh di sini kembang. Ini karena nggak ada kembang ya udah apa aja ya. Oh, udah jangan lading. Jangan lading ya. Udah ini aja. Sebagai contoh dikit Iya. Topi ada nggak topi? Ada topi di mana topi? Jadi kan gini. Biasanya kan pakai topi itu, pakai kembangnya yang kebali-balian, pakai jaket. Iya. Oh, itu kan. Pakai kacamata. Kacamata tak punya lo tuh. Kan bisa melihat. Enggak, biar contohnya aja. Nah, sementara. Iya. Mesti pakai topi nih. Nah, gimana? iya. Aduh, ini Saya tidak bisa melihat, guys. Presiden Sujiwo Tejo nih. Iya. Presiden Jang Cucer sama Cak Nun juga. Orang-orang yang Gus Miftah juga. Iya. Wah, lucu dia. Keren. Itu kan kayak pakaiannya kok kita bahas. Iya, kita mesti Lo juga sih yang bilang Sujiwo Tejo. luas nih kan. Oh iya benar. Abstrak nih. Kita kan abstrak dan Pancasila. Nah, jadi Versi aneh dulu.